Pada episode kali ini dilanjutkan lagi, Murai juga mendengus dingin, dan kemudian menatap Xiao Yan dengan sengit tanpa menghiraukan paksaan Yue Yu. Yue Yu juga sedikit terkejut, apa sebenarnya yang ada dalam pikiran Murai. Tampilan ini jelas bahwa dia telah mengirim banyak kekuatan dari keluarga untuk menangkap Xiao Yan, tetapi seharusnya tidak. Dia juga tahu pertempuran antara Xiao Yan dan Mueller, Xiao Yan. Yan Duo tidak membunuhnya, jadi dia tidak akan membentuk kebencian yang begitu besar. Yue Yu mengerutkan kening, dan kemudian tiba-tiba teringat bahwa Xiao Yan melukai Wu Huan dengan parah, tetapi Wu Cheng tidak mengirim orang kuat untuk datang untuk membalas dendam, tetapi tidak ada gerakan sama sekali. Ini tidak seperti karakter geng Wu Cheng yang akan dihukum. Yue Yu juga orang yang cerdas, melihat orang-orang dari keluarga Mu di depannya, dia juga tiba-tiba terpana. Kepala keluarga Mu tidak punya cara untuk mengajar, jadi biarkan aku merawat putramu dengan baik untukmu. Yue Yu juga mencibir, dan kemudian memancarkan semua momentum. Yue Yu ini sangat protektif terhadap kekurangannya. Dia tidak menyangka putrinya akan dikomplotkan oleh penjahat tercela dan tak tahu malu dari Mueller ini, dan dia diam-diam tidak bahagia di dalam hatinya. Dia harus memberi pelajaran pada Mueller. Buat marah putrimu. Sebaliknya, Xiao Yan ini juga dianggap sebagai pria yang temperamen. Dia melindungi putrinya dari mendapatkan buah hijau bulan sabit, jadi dia akan mempercepat kebaikan ini. Yue Yu pasti tidak akan menyerahkan Xiao Yan. Sosok Yue Yu, yang baru saja berdiri di udara, datang ke sisi Mueller dalam sekejap, dan kemudian meraihnya dengan santai. Mueller, yang agak mendominasi, sebenarnya diangkat oleh Yue Yu. Kemudian Yue Yu meraih sudut pakaian Mueller dan kembali ke posisi sebelumnya, seolah-olah semua ini tidak terjadi. Orang tua Yue Yu, kamu kebanyakan sombong, karena kekuatan Dou di bintang 4 Murai di tahap akhir, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Aku harus menanyakan ini padamu. Mendobrak domain pribadi tanah keluarga Yue saya, tidak hanya memfitnah putri saya, tetapi juga mencoba membuat keluarga Yue saya menyerahkan tetua pemujaan keluarga Yue saya. Menurut Anda apa yang harus dilakukan sesuai dengan aturan keluarga Yue saya? Membawa Mueller, matanya menatap lurus ke arah kelompok Mulei, kekuatan pembangkit tenaga listrik bintang 5 Doudi langsung dilepaskan, dan kemudian dia berkata dengan keras, harus membunuh. Klan di halaman keluarga Yue juga menanggapi. Suara mereka mengesankan seperti pelangi. Ketika Murai dan yang lainnya mendengarkan suara keras, alis mereka sedikit tenggelam. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Yue, dan ini adalah rumah orang lain, jadi mereka harus menurunkan postur mereka. Pada saat waktu mandek, Mueller merasakan sebuah tangan menarik sudut pakaiannya, dan kemudian pergi di sebelah ayahnya yang baru saja lahir, dan gambar Xiao Yan dan yang lainnya muncul di matanya. Mueller juga orang yang rakus akan hidup dan takut mati. Kekuatan Kaisar Petarung Bintang 3 hanya ada di tangan Yue Yu ini. Meskipun dia sangat ketakutan di dalam hatinya, dia tidak berani berbicara, karena takut jika dia secara tidak sengaja membuat kepala keluarga Yue tidak senang. Jika dia menamparnya, dia akan berakhir. Tuan Yue Yu, jangan marah. Murai juga menemukan bahwa putranya telah meninggalkan sisinya dalam sekejap, dan ditangkap oleh Yue Yu, dan dia segera berteriak. Douqi langsung menyelimuti seluruh tubuh, dan kemudian berubah menjadi cetakan telapak tangan Douqi dan menyerang Yue Yu. Yue Yu mendengus dingin, dan kemudian jejak telapak tangan yang mengerikan dari pertempuran Qi hancur dari udara tipis, dan kemudian terlepas dari apa yang terjadi pada Murai yang marah. Dia melemparkan Murai di tangannya ke Xiao Yan. Mari kita serahkan padamu. Kemudian Yue Yu berkata dengan ringan. Aku cukup baik untuk menyelamatkan hidupmu saat itu, tapi aku tidak berharap kamu membalas dendam atas kebaikanmu sekarang. Jika itu masalahnya, maka aku tidak bisa menyalahkanku. Xiao Yan juga melihat ketakutan itu. Mueller dan berkata perlahan. Api putih susu di tangan Xiao Yan langsung menutupinya, dan dia baru saja akan menyerang Mueller. Ayah, selamatkan aku. Mueller juga berteriak keras, karena dia merasakan gelombang kematian dari tangan Xiao Yan. Tepat ketika Xiao Yan hendak memulai,
selembar kertas putih yang dibungkus dengan doki merah menyala perlahan-lahan naik di telapak tangan Murai. Di atas kertas putih merah menyala, hanya ada kata Wu yang paling menonjol. Yuyu tua, apakah kamu tahu apa ini? Murai juga berteriak keras. Perintah Wu Cheng. Yuyu mengerutkan kening, melihat selembar kertas kosong di telapak tangan Murai. Begitu perintah Wu Cheng keluar, para pemalas mundur. Kami mencari Xiao Yan. Murai juga berbicara perlahan. Sial, ini sebenarnya ordo sihir bela diri. Yuyu juga bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah kepala keluarga Yue, dan banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk keluarga. Apa itu perintah kota bela diri? Xiao Yan juga bertanya-tanya. Perintah Wu Cheng, singkatnya, adalah perintah pencarian Wu Cheng. Begitu seseorang mengeluarkan perintah Wu Cheng, maka orang-orang Wuhuan mereka akan berhenti dengan segala cara. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, kamu harus memburu mereka. Yueru juga mata yang indah sedikit berkerut, tidak menyangka bahwa orang-orang Wu Cheng akan sangat tidak masuk akal. Xiao Yan tercengang melihat kertas putih di telapak tangan Murai tidak jauh, dia juga melepaskan kertas putih yang dia pegang di tangannya, dan dendam di tubuhnya juga bekerja pada saat ini untuk mengatasi situasi yang tidak terduga. Karena Xiao Yan juga jelas, dengan karakter orang itu di Wu Cheng yang akan dihukum, jika Wu Huan tidak terbunuh di awal, maka pasti akan ada hari ini. Mueller juga merasa bahwa Xiao Yan melepaskannya, dan kemudian melarikan diri dari sisi Xiao Yan seolah-olah dia melarikan diri dari iblis, dan kembali ke sisi ayahnya, menatap Xiao Yan dengan tatapan Schadenfreude. Baisu dari asosiasi alkemis menggelengkan kepalanya, tiba-tiba berbalik untuk melihat Xiao Yan di kejauhan, dan bertanya dengan bingung, ada apa dengannya? Karena Baisu adalah seorang apoteker, persepsi jiwanya jauh lebih kuat daripada Yueyu, jadi dia bisa merasakannya dengan sangat sensitif, bahkan jika Xiao Yan baru saja selesai memurnikan pil obat dan menghabiskan banyak energi pendendam, tetapi pada saat ini pertarungan semangat di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Ada apa? Bai Ruo juga merasakan sesuatu yang aneh, lalu menatap beberapa orang di langit. Bukan apa-apa, aku akan membantu jika kamu bisa membantuku sebentar lagi. Xiao Yan dapat memiliki kekuatan dan keterampilan pemurnian seperti itu di usia yang begitu muda. Aku tidak percaya jika dia tidak memiliki latar belakang, kepala, Baisu menjawab dengan santai, tetapi matanya menatap punggung Xiao Yan. Dengan kekuatan dan keterampilan pemurnian Baisu, dia secara alami merasakan fakta bahwa Xiao Yan hampir membunuh Wu Huan. Hari ini, dia ditemukan oleh Wu Chengling. Beberapa masalah. Rupanya, Presiden Baisu, seperti Yueyu, menghubungkan kekuatan Xiao Yan, keterampilan pemurnian, dan peri api dengan kekuatan kuat di belakang Xiao Yan. Di lapangan, ketika suara Murai sebelumnya jatuh, orang-orang yang telah menyaksikan Xiao Yan menyempurnakan pil obat kekaisaran terdiam. Hanya mata yang bercampur dengan keraguan, menyaksikan karakter Bai Bai Wu yang tidak bergerak di atas kertas. Murai memegang kertas putih di tangannya, dan kemudian menatap bagian belakang tubuh kurus dengan penggaris berat di punggungnya. Fluktuasi dendam samar muncul di telapak tangannya. Selama Xiao Yan bergerak, dia akan segera memblokirnya. Di atas kompleks keluarga Yue yang tenang, suasananya membosankan dan aneh. Keheningan berlangsung beberapa saat, dan punggung seperti patung batu akhirnya bergerak sedikit, dan dengan gemetar sosoknya, mata Murai perlahan menyipit, dan tubuhnya sedikit condong ke depan, seolah-olah dia akan bersandar. Xiao Yan seperti elang mencari mangsanya. Tuan keluargamu, Mueller bertarung denganku di reruntuhan. Meskipun aku mengalahkannya, aku tidak membunuhnya, kalau tidak dia tidak akan hidup dan menendang. Jika kepala keluargamu khawatir tentang masalah ini, maka Xiao Yan juga ingin belajar sesuatu hari ini. Suara samar yang tiba-tiba akhirnya memecah keheningan di atas kompleks keluarga Yue dan membuat Murai mencondongkan tubuh ke depan. Sedikit kaku, tatapan yang tak terhitung jumlahnya di langit bergeser lagi, tetapi sekarang, mereka semua menoleh ke Murai, tampaknya menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Hahaha, keterampilan Muer tidak sebagus yang aku kenal,
Tapi Xiao Yan, jangan berpikir kamu bisa melarikan diri dengan berpura-pura bingung. Apa yang aku katakan sama sekali bukan tentang Mu'er dan kamu Murai jelas juga rubah tua, dan dia tidak tertipu oleh perubahan topik Xiao Yan. Kalau begitu aku tidak tahu apa yang mu kata Patriark, Xiao Yan juga berkata dengan ringan. Di bawah pengawasan semua orang, Murai perlahan menarik kembali kertas putih di tangannya, menatap Xiao Yan dengan muram, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak tahu apakah Tuan Xiao Yan telah mendengarnya beberapa hari yang lalu, putra saya keluarga bela diri Wu Cheng bertemu dengannya di pegunungan reruntuhan. Berita tentang orang-orang yang berkelahi dan terbunuh. Begitu Murai mengatakan ini, semua orang di Qingcheng yang mendengar kata-kata ini tiba-tiba bergumam.